yang kita lakukan adalah bermulajalah dengan Al-Quran. Apalagi ketika kita duduk, kita dengerin nasihat-nasihat yang menumbuhkan keimanan. Dan spesial lagi ketika berbicara Al-Quran di rumahnya Allah, sang punya Al-Quran. Kata baginda Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul seseorang fi baitin, di rumah Allah. Saya tanya ibu-ibu, masjid rumah Allah bukan? Rumah Allah bukan? Rumah Allah. Maka ketika seseorang berkumpul duduk di rumah Allah, kata baginda Nabi, yatluna kitab Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran. Tadi Al-Quran udah dibacain belum? Hafal? Assalamualaikum. Nah, serius nanya saya. Al-Quran udah dibacain? Hafal? Enggak. Dan tadi baca Al-Ikhlas, baca Al-Kausar. Hafal belum? Surah apa? Al-Kausar. Dibacakan pula oleh anak kita, tadi dibaca wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hafal? Yang hafal ustaznya. Yatluna kitab Allah, kata baginda Nabi, dibacakan Al-Quran di dalam masjid ini. Wa yatadarrasunahu bainahum, saling mempelajari, saling mencari hikmah dari ayat yang dibaca. Apa kata Rasul? Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang berkumpul di rumah Allah mendengar bacaan Al-Quran atau Al-Quran dibicarakan, jaminan yang Allah dan Rasulnya berikan, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Tadi saat Al-Quran dibaca atau saat baca Al-Quran bareng-bareng, keingat utang apa enggak? Lupa utangnya. Pas pulang lagi nanti ke rumah, udah dikit-dikit lagi ya. Iya, tenang rasanya, nyaman hati, pikiran tenang ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Lalu apa kata baginda Nabi? Wa ghasyiyahumur rahmah. Allah lingkupi setiap sudut tempat duduk kita rahmat, kasih sayang Allah. Ada yang namanya rahmat di sini? Ada. Nah, kalau ada itu si rahmat setiap hari dapat rahmat. Memang namanya rahmat. Dan yang spesial kata Rasulullah, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat turun hadir membersamai kita. Jangan dikira sebelah saya depan MC, sebelah kiri belakang pintu kosong. Semuanya terisi penuh, para malaikat turut hadir mendengarkan Al-Quran dibacakan. Makanya saya husnuzon saya bukan jamaahnya yang sedikit, tapi karena penuh sesatnya malaikat di belakang kita. Gak usah ditengok, gak kelihatan. Tapi begitulah Rasulullah. Karena bedanya orang yang beriman dengan para malaikat, satu bedanya ibu sekalian, Allah berikan keistimewaan bagi orang yang beriman itu mendapatkan kemuliaan membaca Al-Quran. Makanya kata baginda Nabi, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran walau hafal satu huruf, falahu bihi hasanatun, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, setiap satu huruf berkelipatan 10 dan seterusnya, kebaikan itu terus berlipat. Itu keistimewaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman ketika belajar Al-Quran. Beda sama malaikat. Malaikat nggak dapat keutamaan membaca Al-Quran. Makanya yang dilakukan para malaikat adalah ketika Al-Quran dibacakan di suatu majlis, malaikat turun hanya bisa ngedengerin tapi nggak bisa ngebaca. Bukan berarti nggak bisa ngebaca sama sekali, nggak dapat keutamaan membacanya. Ini bukti bahwa
Orang yang mempelajari Al-Quran itu kedudukannya, keistimewaannya melebihi keistimewaan para malaikat. Dan malaikat kita, para malaikat berkumpul menyaksikan kita semuanya turut ingin mendengarkan Al-Quran dibacakan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Al-Hidayah ini. Apalagi keistimewaan orang yang duduk di majlis di rumahnya Allah mendengarkan Al-Quran dibacakan, kata baginda Nabi, wa dzakarallahu fi man 'indah. Maka setiap kita yang duduknya, mau yang nyender, mau yang selonjoran, mau yang pikirannya bingung kayak lagi banyak urusan, maupun yang tenang, sepanjang duduk di rumah Allah ini, kata Rasulullah, wa dzakarallahu fi man 'indah, Allah akan membanggakan kelak di majlisnya para malaikat